Haleluya. Shalom Bapak dan Ibu Saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, salam selalu sukacita kita, karena kita punya Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang hidup, yang tidak dibatasi dengan apapun juga. Bapak Ibu Saudara, tema yang saya akan bagikan, renungan firman yang singkat, saya percaya pasti akan memberkati setiap hidup kita. Di dalam program Call of Faith, tentu saya rindu memberkati banyak orang, karena di dalam Kristus kita saling melengkapi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan saya mau katakan, no judge. Janganlah kita mudah untuk menghakimi atau menilai orang lain, tetapi marilah kita belajar selalu dituntun dalam kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya akan bagikan mengenai bahagia orang benar. Bapak Ibu Saudara, siapapun yang mendengar, silakan saudara bisa bahagia dengan memiliki sesuatu. Tetapi kebahagiaan kita tentu bukanlah hanya sekedar harta atau uang, karena itu bukanlah jaminan. Tetapi kalau kita membuka hati, orang benar pasti bahagia. Apa yang dimaksud dengan orang benar? Tentu orang yang hidup dalam iman dan mau taat akan firman Tuhan. Kita memang tidak sempurna, tetapi kalau kita mau dituntun dengan firman Tuhan, pasti kita akan disempurnakan. Jadi sekali lagi, jangan mudah menghakimi atau menilai orang, tetapi marilah kita hidup dalam kebenaran firman yang akan mengubah kita, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa di dalam Kristus kami sudah dibenarkan. Artinya kami akan dituntun dengan terang firman Tuhan. Karena hanya firman-Mu lah yang menguatkan kami di saat orang lain merendahkan, menghina, menjatuhkan, bahkan dengan hal apapun ya Tuhan. Tetapi di dalam Kristus, siapapun profesi apapun kami Tuhan, semua bernilai di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Karena kami sudah menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan jaminan dalam kehidupan yang kekal. Engkaulah juru selamat kami, dan Engkaulah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah firman-Mu yang berbicara atas kami. Haleluya, amin. Saya akan bacakan dalam kitab Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai ke 10. Dikatakan bahagia orang benar. Haleluya. Berhenti sejenak, kata haleluya berbicara tentang Allah yang besar. Terpujilah Allah yang besar, yang tidak dibatasi dengan apapun, dan semua atas kehendak Tuhan, atas izin Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi orang yang berbahagia, orang yang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menunjukkan dirinya, menyadari bahwa semua karena Tuhan, dan semua karena tuntunan firman Tuhan. Ya, kita yang mau bertobat, yang mau taat, sekali lagi kita tidak sempurna, tetapi Allah sendiri yang akan menyempurnakan hidup kita selama kita mau beriman, mau hidup di dalam Tuhan, mau menghormati Tuhan. Saudaraku, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sangat suka segala perintahnya. Kita mau dibentuk, kita mau diubahkan. Dan saya percaya atas izin Tuhan, pembentukan itu akan menjadi sesuatu yang bernilai. Jadi saudara, hidup kita sungguh berharga, sekalipun keadaan kita bisa dikatakan miskin atau susah, atau keadaan hancur sekalipun. Tapi kalau hidup kita mau dibentuk, mau beriman, Tuhan pasti akan menyelamatkan kita, menyertai kita, dan membawa kita kepada terang ilahi. Mari kita belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Percayalah janji Tuhan.
Anak cucu orang benar akan perkasa. Apa yang dimaksud dengan perkasa? Kita akan memiliki keturunan-keturunan yang menjadi berkat, membawa kemuliaan Tuhan. Mungkin saudara berkata, banyak kok hamba Tuhan, banyak anak-anak pendeta atau pendeta jatuh dalam dosa, banyak yang tidak menjadi terang, tidak perkasa. Saya mau ingatkan, itu adalah keputusan manusia itu sendiri. Apakah dia mau dibentuk, apakah dia mau diubahkan. Betapa pentingnya kita mengenal Kristus dengan benar. Jadi, saya percaya anak cucu saudara perkasa di bumi akan menjadi berkat bagi orang lain, sekalipun hidup saudara sederhana. Mari saudara terus percaya, beriman kepada Tuhan, genapi perkataan firman-Nya. Ayat 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Kita dipercaya untuk mengelola harta dan kekayaan. Jadi kalau saudara diberkati, please jangan kikir atau jangan pelit. Karena Bapa kita, Allah kita, Bapa di sorga adalah pribadi yang murah hati. Barang siapa yang suka menabur, yang menabur dengan segala kebaikan, dengan kasih Tuhan, pasti kita akan mengalami hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang luar biasa. Kita akan menuai karena kita dipercaya oleh Tuhan. Kebajikannya tetap untuk selamanya, tepat menolong orang yang membutuhkan, yang memerlukan. Ayat 4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Saya percaya di dalam Kristus ada terang Kristus. Dalam diri kita ada Kristus. Sehingga apapun yang kita miliki, kita menyadari semua karena anugerah Tuhan. Ingat, orang yang terang dalam Kristus adalah pengasih, penyayang, dan yang adil. Saudara pasti ketiga ini akan mengikuti kehidupan saudara dan saya. Ayat 5, mujur orang yang menaruh belas kasihan, yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Jadi ada waktunya, waktu yang tepat, saudara akan menjadi berkat, menjadi saluran berkat, dan tentu nama Tuhan yang dimuliakan. Ayat 6, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Amin. Saudara, kalau kita menjadi rekan raja atau presiden dalam sebuah negeri atau dalam sebuah bangsa, tentu kita bahagia. Staf khusus kepresiden, kita sangat bahagia. Ini kita punya raja yang kekal. Dia yang memberikan segalanya, dia sumber segalanya. Dikatakan sebab ia takkan goyah untuk selamanya. Bukan berarti tidak mengalami aniaya, penderitaan, bencana atau apapun. Tetapi justru mengalami hal itu kita tidak goyah. Sebab kita ada di dalam Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menuntun kita. Makanya dia dikatakan Allah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Dia mengingat kita. Mari kita lakukan bagian kita untuk menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Setiap penulis pemazmur, termasuk Raja Daud, berkali-kali dia mengalami yang namanya dikejar-kejar oleh musuh. Bahkan juga anaknya sendiri ingin membunuh ayahnya karena anaknya ingin mengkudeta. Anaknya ingin menjadi raja, tetapi dengan cara yang salah. Bahkan Daud selalu melarikan diri. Dia tidak mau cari ribut. Sebab apa? Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap beriman, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bagaimana hari-hari ini? Zaman yang sulit, sukar. Mari kita tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan. Peganglah Tuhan, peganglah dalam doa saudara. Itulah kekuatan kita. Ayat 8, hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah lawan-lawan. Atau memandang rendah
para lawannya. Tuhan pasti membela kita. Bagian kita menjadi terang, menjadi berkat. Itu saja saudara. Rendah hati. Nanti kita dikuatkan di setiap proses hidup kita. Hati kita pasti diteguhkan Tuhan. Kita tahu bahwa rencana Tuhan tidak ada yang dapat menggagalkan. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Percayalah, ia membagi-bagikan kepada atau memberikan kepada orang miskin, pada orang yang tepat, yang membutuhkan, yang memerlukan. Jadi saudara, menyalurkan kasih bukan hanya seagama. Siapapun mereka yang membutuhkan kasih Tuhan, mari kita salurkan. Dengan waktu kita, atau tenaga kita, atau uang, atau harta, atau kebisaan kita, karya hidup kita. Mari kita salurkan kepada siapapun yang mau sungguh-sungguh dan membutuhkan. Ayat 10, orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Orang fasik itu adalah orang yang tahu keberadaan Tuhan, tetapi enggan untuk mematuhinya. Orang yang hidupnya mengenal firman, tetapi dia tidak mengakui dosanya. Atau dia hidup selalu kompromi dengan dosa. Hidupnya tidak mau ada pertobatan. Tidak menyadari, merasa sudah selamat, sudah tidak mungkin dihukum Tuhan. No, kita dalam Kristus tetap harus ada penundukan diri, kerendahan hati, supaya Tuhan terus memakai hidup kita. Tuhan yang menilai kita, bukan manusia, bukan orang lain. Orang lain akan merasakan secara hati, secara roh. Tetapi perkenanan Tuhan, kalau kita rendah hati, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Saudara, tujuan orang fasik akan binasa. Pahit hati, dendam, keras, dan tidak mungkin menjadi kebanggaan Tuhan. Tapi kita adalah orang yang benar, yang berkenan, yang dikasihi Tuhan. Apapun persoalan kita, tetaplah mendekat kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan. Itu saja yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.